Api dengan cepat melalap satu unit motor pedagang bensin eceran di Jalan G Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Besarnya api membuat warga panik karena berada di tengah pemukiman padat penduduk dan dikhawatirkan terjadi perembetan. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kebakaran bermula saat korban yang berjualan bensin eceran tengah menuangkan bensin ke dalam botol. Korban tak menyadari ada api dari pembakaran sampah yang masih menyala dan seketika api menyambar tangan korban dan sepeda motornya. Selain menghanguskan sepeda motor, sambaran api juga membuat korban mengalami luka bakar di tangan dan kaki sehingga dilarikan ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga mengejar seorang pria yang melakukan percobaan tindak asusila terhadap 3 bocah anak sekolah dasar di kawasan Kalisari 2, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Menggunakan sepeda motor, pelaku kabur dari kejaran warga. Kejadian ini pun viral. Tak butuh waktu lama, tim Booster Satreskrim Polsek Pasar Rebo menangkap pelaku IM di rumahnya di kawasan Pekayon, Pasar Rebo. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor yang digunakan saat melakukan aksi asusila. Hasil interogasi, pelaku melakukan aksinya dengan modus mengambil barang korban agar mau ikut pelaku. Saat di lokasi sepi, pelaku melancarkan aksinya. Berdasarkan laporan, pelaku diduga sudah berulang kali melakukan aksi pencabulan dengan jumlah lebih dari 10 anak. Dari Jakarta, Rio Manik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Api dengan cepat melalap 2 unit rumah di kawasan padat penduduk Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Besarnya api disertai asap tebal membuat warga panik. Petugas damkar dibantu warga berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lain. Petugas damkar menerjunkan 11 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Lupa untuk menginformasikan bahwa ada akses yang mudah untuk melakukan pemadaman. Nah, di sini mungkin ya luar biasa, memang fenomena di Jakarta banyak mobil punya warga yang punya kendaraan tidak punya garasi, parkirnya sepanjang jalan. Itulah yang sangat mengganggu unit-unit kita ketika akan menuju TKP. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik. Seorang DPO pelaku curanmor ditangkap Satreskrim Polres Bangkalan di pergudangan wilayah Cakung, Jakarta Timur. Sebelum ditangkap, pelaku sempat buron selama 2 bulan. Aparat Satreskrim Polres Bangkalan Timur meringkus HO, DPO kasus curanmor di sebuah gudang di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Pelaku digelandang pulang ke Mapolres Bangkalan untuk proses hukum lebih lanjut. Keberadaan pelaku terdeteksi berdasarkan pengembangan terhadap pelaku utama yang tergabung dalam komplotan curanmor yang kerap beraksi di wilayah Bangkalan. Korban yang tak terima motor yang diparkir di halaman rumahnya digasak pelaku melaporkan kejadian tersebut ke polisi. DPO 2 bulan setelah pelaku utama ketangkep, yang bersangkutan kita diselidiki, keberadaan diketahui, baru kita melakukan penangkapan. Ditangkap di mana DPO-nya? DPO ini kita tangkap di Jakarta Timur, Cakung, wilayah Cakung. Petugas masih memburu satu pelaku lain yang identitasnya telah dikantongi. Pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. 4 remaja anggota geng motor yang menyerang petugas keamanan perumahan ditangkap polisi di Goa, Sulawesi Selatan. Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku yang identitasnya sudah diketahui.
Aksi penyerangan pos keamanan oleh remaja anggota geng motor Warung Kapa ini viral. Hanya berbekal CCTV, polisi segera menangkap 4 dari 5 remaja pelaku penyerangan pos keamanan Perumahan di Kelurahan Mawang, Somba Opu, Goa. Keempat pelaku antara lain MR 18 tahun, RA 18 tahun, IN 22 tahun, dan AN 18 tahun. Sementara satu pelaku masih dalam perburuan petugas. Hasil pemeriksaan, motif penyerangan karena dendam dengan geng motor lain. Namun aksi yang dilakukan salah sasaran. Bahkan saat melakukan aksi penyerangan, para pelaku menggunakan busur dan anak panah. Pelaku ini ada histori masalah dendam dengan kampung Buta Didia, di mana perumahan ini adalah masuk wilayah Buta Didia. Seperti itu. Dia menyerang pakai busur. Motif penyerangan sendiri. Kalau motif penyerangan? Motifnya penyerangan adalah dendam. Kelompok ini dendam dengan kelompok Buta Didia. Sebelumnya kawanan geng motor menyerang pos keamanan menggunakan busur panah. Korban yang sedang duduk pun panik berusaha menghindari pelaku. Selain menyerang perumahan, para pelaku juga mencari lawan di jalan hingga membuat warga resah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam penyerangan ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Warga harus antre untuk mendapatkan air bersih dari Pam Jaya di Kampung Bali, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga rela antre karena sudah mengalami krisis air bersih sejak 4 hari lalu. Air bersih pun dikirim oleh Pam Jaya menggunakan mobil tangki ke kawasan ini. Terbatasnya bantuan air membuat banyak warga yang tidak kebagian. Akibatnya warga harus rela mengeluarkan uang Rp8.000 untuk membeli air sebanyak 15 liter atau 1 galon air isi ulang untuk keperluan sehari-hari. Terjadinya krisis air bersih ini membuat beban warga makin bertambah. Karena hanya untuk air bersih saja, warga harus mengeluarkan uang hingga Rp100.000 per hari. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera bisa mengalirkan air bersih yang layak untuk Sejumlah warga terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP saat akan merobohkan lapak semi permanen di kawasan hutan Jati Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Pemilik lapak tak terima tempat mereka berjualan dirobohkan paksa petugas. Warga pun mengancam dan meminta petugas operator alat berat untuk menghentikan aktivitas pembongkaran. Sebelumnya, warga protes dengan keberadaan 90 lapak tidak berizin ini. Petugas pun telah melakukan mediasi dan teguran pada pemilik lapak, namun tidak diindahkan. Diketahui lapak tersebut dibangun oleh koperasi swasta dan disewakan kepada pedagang seharga 40 hingga 60 juta rupiah. Namun setelah ditelusuri, ternyata bangunan semi permanen tersebut tidak berizin dari Dinas Tata Ruang maupun Kehutanan selaku pemilik lahan. Mohon maaf teman-teman, dari koperasi belum ada itikat baik lah. Sebenarnya kita senang kalau ini dimaksudkan untuk masyarakat Mijen dan beberapa yang pengen berusaha, kita senang. Tapi prosesnya kita pengen untuk diselesaikan. Meski sempat terjadi kericuhan dan penghadangan, namun proses pembongkaran lahan tetap berjalan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek umur 80 tahun dijambret hingga jatuh dari sepeda di Padang, Sumatera Barat. Korban pun alami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit. Seorang lansia yang sedang mengendarai sepeda tak menyadari diikuti pengendara sepeda motor di sebuah gang di Padang Selatan, Sumatera Barat. Pelaku memepet korban dan merampas tasnya hingga korban terjatuh dari sepeda dan terhempas ke aspal. Akibat peristiwa ini korban terluka di kepala hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara tas korban yang berisi uang tunai Rp1 juta, 2 unit telepon seluler dan sejumlah surat-surat penting raib dibawa kabur pelaku. Hendaknya taruh di keranjang depan dong. Enggak. Terus tapi apa jatuh? Jatuhnya. Jatuhnya sepedanya naik sepeda. Nah jadi kalau bu yang cici bu yang naik sepeda tuh ini jambret nih jatuh. Bu yang tanpa luka atau Usai menerima laporan keluarga, polisi mendatangi TKP dan melakukan proses identifikasi. Hingga kini polisi masih memburu pelaku penjambretan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Lantaran tak diberi uang, seorang pengemis memaki pengendara mobil di eksit Tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Usai viral, petugas Satpol PP segera mengamankan pelaku di lokasi.
Kamera kabin mobil merekam adegan seorang pengemis yang memaki pengemudi mobil di eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang. Pengemis memaki si pengemudi karena tidak memberikan uang. Aksi memaki ini pun viral. Berbekal video dari media sosial, petugas Satpol PP merazia sejumlah titik rawan keberadaan pengemis seperti eksit tol Bawen, perempatan Asalamah, dan eksit tol Ungaran. Hasilnya 8 pengemis dan gelandangan diamankan petugas. Dengan kejadian itu kami akan meningkatkan kegiatan pengawasan atau patroli kami di lapangan. Mungkin kalau biasanya kita putar hanya sehari sekali, mungkin ini akan kami tingkatkan sehari bisa 2 kali. Tak hanya diberikan pembinaan, para gelandangan juga harus menandatangani surat pernyataan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lulus Risa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sebaran cacar monyet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Perhubungan pun kembali mensyaratkan penggunaan aplikasi Satu Sehat untuk pelaku perjalanan luar negeri. Penetapan darurat wabah endemi cacar monyet oleh WHO pada pertengahan Agustus lalu membuat Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan akan memberlakukan kembali aplikasi Satu Sehat. Aplikasi akan diberlakukan pada penumpang yang baru tiba dari luar negeri. Kebijakan ini menindaklanjuti adanya surat Kementerian Kesehatan tentang penerapan Satu Sehat Health Pass. Sementara Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan surat edaran nomor SE5 DJPU tahun 2024 yang mengatur penggunaan aplikasi Satu Sehat pada pelaku perjalanan luar negeri. Sejak tahun 2022 hingga 2024, Kemenkes mencatat sudah ada 88 kasus terkonfirmasi cacar monyet di Indonesia. Kasus tersebar di Jakarta 59 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Banten 9 kasus, Jawa Timur 3 kasus, Yogyakarta 3 kasus, dan Kepulauan Riau 1 kasus. Dari jumlah ini, 87 kasus telah dinyatakan sembuh. Vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harga yang mahal, ya, sekitar 3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya, karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Surat edaran mulai berlaku pada hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Sederet artis mencoba peruntungan dengan maju dalam pemilihan kepala daerah 2024. Di antaranya JJ Govinda yang juga ipar Raffi Ahmad yang mendaftar sebagai calon Bupati Kabupaten Bandung Barat. Musisi Richie Ismail atau JJ Govinda yang juga adik ipar Raffi Ahmad resmi maju dalam pemilihan Bupati Bandung Barat bersama Asep Ismail. Pasangan JJ Govinda Asep Ismail diusung koalisi Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra. JJ pun siap bertarung dengan sesama artis Gilang Dirga dan Hengky Kurniawan. Sementara itu, penyanyi Krisdayanti resmi maju sebagai calon wali kota Batu, Jawa Timur, berpasangan dengan Kresna Dewanata. Pasangan ini akan berhadapan dengan 2 pasangan lainnya, Gumelar Rudi dan Nur Heli. Ya, yang terbaik itu akan lahir dari sebuah kompetisi, jadi siapapun yang akan memenang itu adalah yang terbaik pilihan masyarakat. Tentunya tidaklah mudah bagi kami hingga kami bisa melangkah dengan begitu pasti pada pagi hari ini tanpa arahan, bimbingan dan juga kerjasama politik yang baik antara Partai PDI Perjuangan dan juga Partai Nasdem bersama 9 partai non-parlemen yang kami sangat bangga dan sangat terhormat sekali. Sederet artis lainnya juga meramaikan Pilkada 2024, diantaranya Rano Karno di Pilkada Jakarta. Di Bandung Barat, selain JJ Govinda, artis Hengky Kurniawan juga maju sebagai calon bupati. Sementara Gilang Dirga maju sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Didik Agus Triwiono. Artis lainnya, Vicky Feranita Yudasoka atau Vicky Su mendaftar sebagai calon Bupati Cilacap. Sedangkan presenter Ramzi maju sebagai calon wakil Bupati Cianjur. Dari Batu, Jawa Timur dan Bandung Barat, Jawa Barat, Denny Irwansyah dan Yuwono.
Satu unit minibus terbakar saat mengantri bahan bakar minyak tepat di depan SPBU Kecamatan Metro Kubang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Warga sekitar lokasi kejadian sempat panik lantaran api yang semakin membesar dan terjadi sedikit letusan dari ban mobil yang terbakar. Kebakaran diduga oleh arus pendek yang kemudian percikan api menyebar dengan cepat menghanguskan seisi kendaraan. Meski sempat menimbulkan kepanikan hingga kemacetan panjang, beruntung tak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Namun pengendara mobil terluka bakar ringan di bagian kaki akibat tersambar kobaran api. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang atlet paramotor harus mendarat darurat di rumah warga Muara Batu, Aceh Utara saat menggelar latihan PON ke-21. Insiden itu terjadi akibat jilbab yang dipakai sang atlet tertarik kipas paramotor. Warga Desa Cotrung, Kecamatan Muara Baru, Aceh Utara geger saat menyaksikan para peserta olahraga dirgantara paramotor yang melintasi permukiman mereka. Pasalnya, salah seorang peserta harus mendarat darurat hingga terhempas di atas pagar rumah warga. Warga bersama panitia penyelenggara pun langsung mendatangi lokasi dan menyelamatkan korban. Atlet PON ke-21 asal DKI Jakarta itu sedang melakukan pelatihan resmi terakhir, namun gagal mendarat di venue Bandara Malikus Saleh. Putaran kipas pada motornya terhenti akibat jilbab yang dipakai korban tertarik kipas. Usai penanganan medis, kini kondisi korban telah membaik sehingga bisa kembali mengikuti lomba. Dari Aceh Utara Aceh, Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, kontes hewan peliharaan ternyata bukan hanya anjing, kucing, burung, ataupun ayam. Di Kendal, Jawa Tengah, pecinta kalkun juga tak mau ketinggalan berlomba menampilkan ternak terbaik mereka. Puluhan ekor ayam kalkun menjadi peserta kontes di Kendal, Jawa Tengah. Mereka dinilai dari kecantikan, bobot, dan kebersihan. Suara kalkun yang khas juga menambah keseruan kontes ini. Kontes kalkun ini diklaim yang pertama di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Peserta dijaring lewat media sosial dan petugas di setiap kecamatan. Tujuannya untuk mengenalkan hewan ternak ini ke masyarakat sebagai upaya peningkatan ekonomi dan menambah gizi. Sebelum ikut lomba, peternak telah menyiapkan kalkun yang selalu dirawat setiap hari. Ada perawatan sendiri, yaitu di kandang dulu, jangan diliarkan dulu ya. Ini yang tipe ayam apa namanya? Black. Apa itu yang hitam? Sebelumnya kita ada kelas untuk manajemen peternakan, itu orangnya, peternaknya. Kemudian yang kedua untuk bobot. Bobot itu yang bobot berat, jadi kan performanya juga tidak hanya sekedar bobotnya, tapi ada performanya. Setelah kontes kalkun, kedepannya akan dikampanyekan makan daging kalkun lewat media sosial. Harapannya, populasi ternak kalkun terus bertambah dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.